minggu depan. Kita ada beberapa mentor. Mentornya itu salah satu saya. Habis itu ada beberapa teman-teman lain. Jadi setiap orang nanti akan memberikan kelas yang berbeda-beda. Tapi untuk grup A ini sama saya. Kita sekarang sharing. Mulai. Sebentar. Kak Gandhi boleh dibuka sharing screen-nya supaya aku bisa sharing PowerPoint-nya. Oke, Sofi, sebentar ya, aku bukakan. Sebentar. Minutes. Teman-teman beberapa orang di sini yang udah ikut hari ini rencananya mau ikut IELTS untuk ada beberapa tujuan ya. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja kah? Dua-duanya, Pak. Keduanya, mana Mbak? Untuk nggak denger itu di mute. Di unmute aja nggak apa-apa. Kita hari ini sharing kok. Bentar. Halo. Kuliah ya. Jadi dari pengalaman saya ada beberapa tipe untuk ujian IELTS ini. IELTS itu ada 2 tipe, ada yang akademik sama yang general training. Mungkin teman-teman kalau mau yang belum tahu, kalau mau ikut ujian IELTS itu, yang general training itu memang lebih murah jatuhnya, harganya. Tapi general training itu, contohnya orang yang mau dikirim kerja ke luar negeri, atau orang yang ingin dikirim dinas ke luar negeri. Tapi ketika kalian akan kuliah, itu harus ngambil yang akademik. Karena isinya beda, dan di akademik juga beberapa tes itu lebih susah. Gitu. Jadi ntar hati-hati ya kalau udah mau daftar ujian, jangan udah bayar mahal, terus salah ngambil tipe IELTS-nya itu. Oh ya, sama sekalian untuk minggu trial ini, minggu ini sama next week, kita akan pakai bahasa Indonesia dulu, karena saya belum tahu ini kemampuan teman-teman sampai mana. Biasanya ntar casually kita akan ngomong pakai full English ya. Aku udah bisa share screen sekarang. Ini dia. Teman-teman bisa ngelihat screen yang saya share ini, PowerPoint-nya? Bisa, Kak? Ya. Bisa. Oke, kita mulai ya. Jadi, standard operation prosedurnya yang bisa kita gunain pas kelas ini, nanti ada beberapa topik kalau kalian emang ingin meneruskan. Tapi untuk hari ini kita batasi sampai speaking ya, karena waktunya cuma 1,5 jam. Jadi kalau teman-teman mau biar kita semua bisa optimal, jadi yang nanti akan ngomong baru nge-unmute. Tapi kalau memang belum mau ngomong atau gimana, jadi di-mute aja. Jadi biar teman-temannya bisa jelas mendengarin saya menjelaskan. Terus kalau bisa, kalau teman-teman bisa punya kamus itu lebih baik. Jadi pas kita lagi kelas begini, sambil megang kamus nanti akan lebih efektif. Jadi kalau nggak ngerti, oh itu apa ya yang diomongin, nanti bisa langsung buka. Atau Google Translate juga boleh. Buka. Aturannya, jadi masih keterlambatan 30 menit. Kenapa? Karena kita waktunya tuh cuma 1,5 jam. Jadi kalau udah 30 menit lost time-nya, jadi nanti kalian tiba-tiba masuk nggak ngerti itu ngapain ya, kok tiba-tiba udah latihan speaking, itu speakingnya gimana gitu. Nanti setiap sesi akan dikasih homework ini untuk kalian sendiri, karena kan yang butuh kalian, bukan saya. Jadi nanti homework-nya itu untuk kalian building up. Aku udah siapin beberapa cue card untuk homework kalian nanti. Nanti next week kalau kita ketemu lagi, kita latihan lagi, oke?
IELTS itu pokok bahasan hari ini tuh kita akan membahas IELTS itu untuk apa, terus ciri-cirinya apa yang tadi udah saya kasih kisi-kisinya sedikit, tujuannya itu apa. Karena motivasi kalian untuk ikut ujian ini itu satu-satunya hal yang bisa kalian pegang. Ketika kalian, dari pengalaman saya, pas saya dulu ikut kelas IELTS, karena dulu belum ada klik coaching, jadi saya harus ikut les dan ikut ujiannya, dan itu tuh nggak murah. Jadi udah untung banget sekarang udah ada klik coaching. Gitu. Minggu 3 kali, dan itu ujiannya itu bulan depan ya, jadi kita cuma les 1 bulan, dan ujiannya bulan depan, karena waktu itu saya kepepet sama waktu, kalau nggak punya sertifikat IELTS saat itu, beasiswanya digagalin gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang udah daftar beasiswa, tapi belum sempat punya sertifikat IELTS, belum punya visa, belum punya letter of acceptance dari universitasnya, itu yang bikin deg-degan biasanya kalau mau kuliah. Kalau mau kerja itu biasanya udah diurusin sama company. Nah, tujuannya untuk mengambil ujian itu ada 2, untuk kerja atau untuk akademik. Kalau untuk kerja, itu teman-teman bisa nanti langsung latihan oleh website yang dari ditunjukkan oleh IELTS. Jadi, tapi ikut ujian IELTS itu nggak bisa online. Kalau TOEFL, ada banyak teman-teman yang nanyain, TOEFL online sama TOEFL biasa itu bedanya apa, Kak? Jadi, kalau TOEFL online itu biasanya TOEFL IBT, dan nggak semua kampus bisa nerima. Tapi kalau IELTS nggak ada persiapan, nggak ada online ya. IELTS ini nggak ada ujian online, kamu harus datang ke tempat. Ya, tadi saya udah ngejelasin ya, saya Safira, kuliah Jerman. Ya udah, tuh. IELTS susah nggak ya? Seingat saya susah. Ya kalau latihan masih susah sih. Ya udah, jadi ada waktu 8 kali pertemuan kalau kalian emang mau meneruskan. Dan setelah ini kita akan setiap saat kita berdiskusi, kalian harus interaktif, karena ini juga salah satu kesempatan untuk kalian belajar speaking. Kalau belajar speaking di rumah cuma bisa sendiri, tapi kalau kita belajar di sini bisa rame-rame gitu. Walaupun level speakingnya orang-orang kan beda-beda. Jadi ada yang udah bisa ngomong lancar, ada yang belum bisa ngomong sama sekali. Itu nggak apa-apa, karena kita di sini kan belajar bareng-bareng. Justru itu gitu. Iya. Jadi gitu. Bedanya apa sih, Kak, IELTS sama TOEFL? Kamu mau kuliah di mana? Itu bedanya. Kalau TOEFL nggak. Kalau di Eropa sini dia nggak nerima TOEFL karena mereka lebih menerima IELTS sekarang. Dan IELTS itu nggak diterima di Amerika, nggak semua sih nggak diterima. Setahu saya, teman saya kuliah di Stanford sama di Harvard itu dia pakainya TOEFL. Tapi kalau di Australia sama di Eropa dia pakainya IELTS. Lalu untuk S2 dan S3. Kalau S1 jarang sih. Kalau S1 kalian harus masuk college foundation dulu. Kalau saya bisa tahu, teman-teman di sini mau pada ambil S1 atau S2 ya? Wah. Boleh ditulis di chat atau boleh nge-unmute. Master, Kak. Master degree. Itu kan. Mana dekat ya? Admit dulu.
Sorry teman-teman, tadi ada kesalahan teknis, ketukar hostnya. Ya, tadi teman-teman udah banyak yang ngebales ya S2 kebanyakan. Nah, ini pas banget. Jadi kalau udah S1-nya udah kelar, jadi kita lanjut ke next slide. Quiz. Kalau kalian mau ambil S2, itu tuh benar-benar waktunya disisain dikit tiap hari untuk latihan English-nya dikit aja. Karena butuh waktu banget ini untuk belajar IELTS itu butuh benar-benar waktu. Karena dengan banyaknya kalian latihan, itu pas kalian ujian nanti, deg-degannya tuh hilang. Waktu itu saya cuma sebulan belajarnya. Benar-benar cuma sebulan. Jadi saya sebulan, seminggu, 3 kali belajar, itu kurang. Tapi alhamdulillah waktu ujian itu oke lah. Jadi masih nilainya masih cukup. Jadi saya nggak perlu ujian lagi. Soalnya kalau saya gagal waktu itu, jadi berarti saya nggak jadi kuliah gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga sama time managementnya, latihan, karena ketika kalian udah daftar beasiswa, nanti kan ada deadline-nya pasti, deadline interview, deadline penyerahan berkas, sebelum mereka ngurusin visa kamu atau gimana gitu. Karena ada beberapa beasiswa yang nggak ngurusin visa, jadi kalian yang harus ngurusin visa sendiri. Kayak saya kemarin kan lewat DAD ya, bukan LPDP, jadi saya yang harus ngurus visa, ngurus tiket, pokoknya mereka maunya terima jadi, berkas jadi gitu. Hati-hati sama waktu. Ini ada contohnya di sini. John has spent many times on his life to try various kind of jobs and organizations, but none of them was having a good salary. Kira-kira di kalimat ini, apa yang salah? And harusnya T, verb 3. Menurut kalian nggak salah? Salah. Ada yang salah satu kalimat. Minimal 10 orang. Ini kalian banyak loh di sini orangnya. Ayo dong, tadi aku bilang harus interaktif. Nggak apa-apa kalau salah, nggak usah malu. Nanti dibenerin. Teman-temannya juga ngebantu benerin. Oke. Iya benar. Oke, teman-teman. Good job. Jadi, kalau John has spent, ini udah berarti present perfect. Jadi, harus spend-nya itu harus jadi verb ketiga past tense. Teman-teman semuanya udah aware ya sama ini karena memang udah
Ini basic. Apa itu past tense, apa itu present tense, apa itu present perfect gitu. Jangan lupa, jadi Click Coaching ini cuman jadi platform saya sebagai mentor, dan Click Coaching itu cuma menjadi platform untuk kalian latihan. Dan kita cuma bisa ngasih beberapa saran atau beberapa latihan yang bisa kalian lakuin. Karena ketika kalian kayak gini, contohnya dalam kuis begini, kan pop quiz, terus kalian nggak tahu, wah ini apa ya, aku belum tahu, harus cari dulu di Google, harus gimana, kamu kalau ujian nggak bisa cari di Google. Gitu. Good job, teman-teman. Nah, ini IELTS di British itu dalam IELTS ketika kamu writing, kamu menggunakan ini atau ini, it's okay. Tapi mereka mungkin lebih menerima ini ya. Cuman itu common mistakes, it's not a big deal. Jadi teman-teman hati-hati aja. Tapi kalau memang kayak gini, kadang-kadang kan susah nih. Anastasia itu kan kadang-kadang susah. Mereka itu kok it's okay untuk mereka karena mereka ngerti perbedaan ini yang tadi aku bilang. Kalian harus mereka ulang dasar-dasar dari English waktu kita SD, waktu kita SMP gitu. Dari syllable, word, phrase, sentence, sama paragraph. Itu kalian harus coba. Kalau udah lupa, paham banget, waktu juga saya lupa, jadi harus di Google dulu, nggak apa-apa. Nanti homeworknya kalian ini. Tenses, kayak past tense, sequence, irregular verb. Idiom itu penting sama proverbs. Kenapa? Ketika kalian writing test itu ada writing test 1 sama writing test 2. Writing test 1 itu kalian ngelihat picture or graphic. Jadi nanti kita akan latihan kayak aku akan memberikan berita yang ada grafiknya, atau aku akan memberikan gambar sebuah peta yang ada hutan atau apa. Kalian harus menceritakan dari situ dalam bahasa Inggris dan ditulis. Nanti aku juga khusus untuk kelas aku pengen kalian mengerjakan homework, habis itu khusus writing task ya, itu harus di email biar aku bisa melihat di mana salahnya, gimana kalian membawakan kata-katanya. Idioms and proverbs itu tadi saya bilang penting karena itu nilainya tuh besar banget. Saya ingat waktu saya mengerjakan writing task ini, saya tuh menggunakan beberapa kalimat seperti time is money or eye opener. Ini tuh general banget. Jadi kalimat yang bukan artinya itu sebagai kayak peribahasa gitu ngomongnya. Itu tuh mereka sangat menghargai karena mereka kira kalau kita tuh sangat gimana ya, udah paham banget lah Inggris gitu. Mereka mikir gitu. Ini dia ada temen nanya, ada yang bilang struktur TOEFL itu lebih susah, lebih, sedangkan IELTS lebih. TOEFL itu lebih praktikal, benar. Tapi kalau lebih susah, IELTS lebih bikin deg-degan. Kenapa? Karena speaking-nya aja ada 3 step. 3 step itu sama dan harus sama orang bullying-nya sendiri. Di setiap institusi yang memberikan ujian itu pasti speaking itu, kalau untuk saya ya, karena saya pemalu, jadi kalau ngomong tuh susah. Speaking itu ada 3, interview, kamu harus ngejelasin, jangan stop selama 3 menit diri kamu. Namamu siapa, kenapa mau ngambil ujian ini, kenapa, pokoknya ngomongin, waktu itu aku inget, aku sampai ngomongin
adikku punya celana warna kuning, karena aku nggak tahu mau ngomong apa lagi, soalnya nggak boleh berhenti ngomong. Tapi itu diterima loh. Jadi nggak apa-apa, pokoknya dilarang berhenti ngomong. Speaking task kedua itu lebih susah. Karena dia akan memberikan kamu satu word, satu noun, satu kata benda gitu, dan kamu harus ceritakan itu dalam 3 menit lagi. Speaking itu total tuh 15 menit. Nggak lama ya, tapi untuk saya lama. Susah kalau disuruh ngomong non-stop 15 menit gitu. Nah, yang kedua ini, waktu itu saya ingat saya dapatnya books. Jadi bingung kan, buku ngomong apa buku. Tapi mereka ngasih kita waktu 1 menit untuk coret-coret. Jadi kita bisa habis coret-coret gitu, kita ngomong apa yang... Jadi saya suka buku misteri, buku ini, buku itu, buku ensiklopedia. Waktu itu sampai saya ngomong buku matematika, saya suka. Terus dia nanya, kenapa? Nggak tahu kenapa, gitu. Terus yang terakhir, itu kalian kayak diskusi sama pengujinya. Jadi kita ngomong apa, dia ngomong apa, terus kita harus nanya balik, harus. Tapi nggak akan dikasih tahu kalau kalian disuruh nanya balik. Itu kayak mutual benefit-nya dari IELTS gitu. Bedanya itu, TOEFL sama IELTS. Kalau TOEFL tuh sangat praktikal, dia ada speaking, writing, listening, itu tuh udah semuanya udah jadi satu, tapi cuma satu-satu. Tapi IELTS, dia itu entah kenapa strukturnya itu dibagi-bagi. Jadi reading ada reading 1, reading 2, listening ada listening 1, 2, 3. Terus writing itu susah, yang paling susah. Writing task 1 dan 2 karena kalian harus ngarang. Yang kedua, ngarang kadang-kadang tuh tapi topiknya harus dari mereka. Itu kenapa saya ngomong kalian harus latihan. Gitu. Lanjut ya. Kalau ada yang bertanya lagi, silahkan. Iya, tadi saya ceritakan ada listening, reading, writing, and speaking. Ini institut-institut yang memberikan ujiannya, kayak British Council, TBI, IDP, EF. Ini biaya sekarang mahal juga ya. Waktu saya dulu, saya bayar 1,7. Iya, mungkin karena rupiahnya melemah sekarang, jadi agak lebih mahal. Jadi gitu teman-teman, sebelum karena kita ini kelas trial, aku kasih tahu aja. Jadi kalian akan udah bayar mahal, habis itu dikasih PR terus sama kakaknya. Kenapa sih ini dikasih PR terus? Karena kalian bayar segini. Dan kalau kalian nggak lulus, kan sayang ya. Habis itu kalian nggak jadi S2 deh. Sayang, udah beasiswanya, udah daftar, udah susah-susah ujian dan interview. Udah gitu dikasih, kadang tuh cuma dikasih waktu 2 minggu sampai 1 minggu. Waktu itu karena saya ke Jerman, dari DAAD dikasih waktu cuman 5 minggu untuk menyelesaikan visa dan sertifikat. Kan visa kan harus punya sertifikat. Aku bingung gitu, kok bisa 5 minggu doang, tapi udah lewat, saya udah ke Jerman. Alhamdulillah. Tuh. Nah, kenapa pakai IELTS? Khususnya kalau biasanya teman-teman kebanyakan mau kuliah di Inggris. Inggris itu benar-benar terimanya cuman IELTS. Dan Kanada juga, mereka juga terimanya IELTS, tapi nggak di beberapa Amerika ini nggak semuanya pakai IELTS, karena mereka masih menggunakan TOEFL. Karena TOEFL itu dari IELTS, hati-hati kalian juga. Dari pengalaman saya, karena saya daftarnya di Jerman, mereka setiap tipe tesnya seperti reading, writing, speaking itu nilainya harus minimal 7, nggak boleh semuanya total rata-rata 7. Jadi semua 7 gitu. Baru di rata-rata itu 7,5, oke. Walaupun rata-rata aku 7, tapi speakingku 6, itu mereka nggak bisa nerima. Jadi hati-hati kalian kalau mau lihat dulu universitasnya mintanya gimana. Kadang mereka nulis 1 by 1 itu 7. Gitu. Sama pas ketika ini teman-teman kira-kira udah pada
daftar belum ya kuliahnya? Atau ujiannya sudah daftar? Ada yang kepepet waktu kah? Ada yang udah Belum. daftar beasiswa kah? Jadi ntar kasih tahu aku, jadi biar aku bisa memanage time-nya dengan lebih ketat lagi supaya kalian benar-benar dapat yang semuanya dibutuhkan. Karena kita cuma punya waktu 1,5 jam. Gimana teman-teman? Udah pernah tes, namun masih ada skill yang dikembangin. Kira-kira kalau boleh share, kenapa ya gagal di scholarship? Karena IELTS kah? Atau karena yang lain? Esai ya? Iya, esai susah. Gini teman-teman, ketika kalian daftar kuliah, yang diminta itu banyak. Kamu diminta, ketika saya daftar kuliah, kamu diminta pendapatan orang tuamu, itu harus ke bank. Kamu diminta CV, resumenya jangan yang aneh. Kalau mau ke kampus, especially in UK, nggak usah aneh-aneh. Mereka nggak suka. Jadi resumenya harus yang profesional, jangan ada gambar sama sekali, garis-garis aja cukup. Mereka nggak suka ada gambar. Gitu. Apalagi ya? Oh, recommendation. Paling gampang aku, karena waktu itu mepet waktu, paling gampang minta recommendation sama dosen pembimbingmu. Karena kalian kan deket, itu oke. Mereka oke, pokoknya sama dosen gitu. Rencana riset atau studi, itu kalian bikin sendiri. Kalian mau sekolah apa, kalian mau ke universitas apa, menggunakan keuangannya bagaimana. Keuangan ini sangat penting. Jadi apakah kalian akan beasiswa atau kalian akan membayar sendiri, itu harus dipetakan juga. Beberapa universitas minta tes dan interview. Ketika saya S2, saya diinterview. Dan karena waktu itu di Indonesia daftarnya, interviewnya di Jerman kan, jadi saya harus bangun jam 3 pagi untuk interview bank dan interview kuliahnya gitu. Jadi kalian benar-benar harus benar-benar harus dicatat satu-satu. Jadi nanti kalau ada yang kurang, waktu itu pengalaman saya ke kedutaan mau bikin visa, lupa bawa akte lahir, disuruh pulang, udah ngantri setengah jam. Ya sudah, jadi saya ingetin aja, jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh harus dicatat, at least walaupun males, pakai list yang ada checklistnya aja, itu kan gampang tuh, cuma satu baris, gitu-gitu. Motivation letter, ini tuh yang menunjukkan kenapa kamu pengen banget kuliah. Kenapa pengen banget kuliah di situ. Ini selain IELTS ya, semua ini tuh selain IELTS. Jadi nggak cuma IELTS, walaupun IELTS-nya bagus, tapi ini juga ada cerita teman-teman, tapi aku masih belum lolos, Kak, gitu. Mungkin itu interview kamu gagal di beasiswa, mungkin itu IELTS-nya ada nilainya yang kurang, mungkin itu motivation letter-nya kurang banyak. Jangan, kalau bikin motivation letter gimana ya, ada teman nanya, bikin motivation letter itu gimana? Jangan terlalu merendahkan diri sendiri dan jangan terlalu pleading. Gimana pleading tuh? Jangan terlalu memohon, ya gitu. Tapi kalian harus yakin, halo saya punya ini dan saya yakin kalau saya masuk ke universitas Anda, saya bisa membawakan universitas Anda untuk begini gitu. Kalau saya template-nya gitu, bikin motivational letter sama cover letter untuk kerja. Karena kalau kalian terlalu pleading, untuk terlalu mohon-mohon gitu, kesannya ini orang butuh banget deh, gitu. Yakin deh, kalau universitas tuh biasanya gitu. Tanya, rekomendasi harus dari dosen yang sudah gelar doktor atau bisa yang gelar master. Tergantung kalau kamu mau S2 atau S3. Kalau kamu S2, kamu bisa minta dosen pembimbing atau dosen dekan yang kepalanya di fakultas kamu, itu bisa cukup. Tapi kalau kamu S3 itu kamu kayaknya harus profesor, karena
Kayak kalau kamu udah kerja, teman-teman yang mau S2 tapi udah kerja itu minta rekomendasinya bisa sama bos gitu. Atau ke kampus lama itu bisa. How did I start studying IELTS? Are there any webs that you use as well? I start studying IELTS when I was still in my bachelor. S1 saya di Teknik Industri ITS Surabaya, kalau ada yang tahu. Waktu itu saya ngambil kelas IELTS-nya di IALF. Itu ngambilnya yang masuknya seminggu 3 kali. Soalnya itu tadi, jadi waktu saya itu cuma sedikit untuk, ada yang tahu. Sedikit untuk ngambil ujiannya karena kepepet sama visa dan beasiswa dan mau berangkat 3 bulan sebelum itu. Karena memang saat itu saya udah lulus tapi belum terima sertifikatnya. Untuk di Germany, IELTS-nya itu mereka minta tinggi. Kalau kalian minta sekolah, mereka mintanya cuma 6.5 or 7.0 overall. Tapi di Germany, entah kenapa dia minta 7.5 and 7.0 each. Jadi, listening, reading, speaking, writing 1, 2, 3, reading 1, 2, itu mereka minta each of it 7.0. Why? Because Germany cannot speak better English. They can only speak German. Ketika saya daftar ke Jerman, saya harus punya bahasa Jerman dan harus punya IELTS. Jadi selama saya kuliah S1, saya juga belajar bahasa Jerman. How does language barrier apply there? Karena saya S2 yang pertama kemarin di daerah agak rasis ya, agak timur. Jadi kalau ngomongnya selalu bahasa Inggris, mereka kurang suka gitu. Ya, nanti kalau ngomongin Germany, nanti dulu ya, karena ini kita waktunya tinggal cuma 1 jam lagi. Kita bisa diskusi nanti. Tipsnya apakah kalau untuk ujian IELTS ini? Tadi saya tekankan lagi, harus latihan at least 3 bulan atau 1 tahun bahkan. Karena ada teman-teman yang kuliah sambil kerja, ada teman-teman yang kerja dulu dan nggak ada waktu. Saya ngerti banget kalau kerja itu udah kerja dari pagi sampai sore, capek. Terus habis itu mau malamnya itu mau makan aja harus masak dulu. Mau belajar apalagi, aduh belajar. Tidak, pasti teman-teman merasa yang sama kan. At least setengah jam aja, setengah jam kalian latihan speaking, latihan reading, latihan writing-nya, itu sangat membantu. Jadi ada teman-teman yang ngomong ini, Kak, aku tahun depan mau S2, aku tahun depan mau daftar. Karena masih tahun depan ini kalian punya banyak waktu untuk ikut kelas-kelas kayak dari klik coaching atau belajar dari website. Ketika saya ikut, saya nggak belajar pakai website karena saya merasa lebih karena kalau di kelas ada teman-teman ya kita bisa interaksi. Kalau salah ngomong dibenerin, itu kamu salah tahu gitu. Terus setiap orang tuh punya kelemahan. Kelemahan saya di speaking waktu itu. Yang dikuatkan itu jangan, karena aku nggak bisa speaking, aku harus belajar banget speaking. Jangan gitu. Jadi kalian nggak bisa mengasah. Ketika kalian sangat pintar sekali writing, itu kalian benar-benar harus dapat, kalau bisa dapat 9. Karena itu jadi poin kamu. Kalau nggak sekolah di Jerman ya, kalau sekolah di Jerman hati-hati soalnya kadang diminta semuanya 7. Kalau di Inggris nggak apa-apa. Jadi asalkan semua rata-ratanya tuh 6.5, it's okay. Gitu. Jangan stres. Perbanyak simulasi sebelum ambil tes IELTS. Perbanyak vocabs, idiom, sama proverbs. How? Tips dari aku lagi ketika kita lagi di karantina begini, nonton Netflix nggak boleh pakai subtitle. Promise me, nggak boleh pakai subtitle. Itu benar-benar membantu aku banget dulu. Jadi atau belajar baca
baca buku komik, baca buku novel, baca drama, baca apapun itu, nonton Korea itu nggak bisa ya kalau nggak pakai nonton Korea subtitlenya pakai bahasa Inggris gitu. Nih, aku punya contoh. Ini salah satu website yang gratis yang kalian bisa pakai. Aku udah buka. Ini yang aku udah buka ya. Ini kalian bisa catat ini semua. Atau boleh difoto teman-teman. Jadi nanti kalian kalau mau latihan gratis untuk latihan tesnya juga, ini bisa lewat website-website yang dikasih oleh Klik. Nanti kalau teman-teman mau minta PowerPoint-nya, minta di adminnya Klik Coaching ya. Soalnya aku tidak diperkenankan untuk memperluaskan tanpa seizin Klik Coaching. Gitu. Ini aku mau ngasih share-nya di ini ya. Ini, kalian udah ngeliat Google aku belum? Kelihatan nggak ini websitenya dari Cambridge? Iya, kelihatan. Atau kalian masih ngelihat PowerPoint-nya tadi? Udah ya? Nah, nanti ini website-nya yang tadi ada di PowerPoint. Kalian masuk ke sini, ini namanya Cambridge Assessment English. Ini benar-benar dari Cambridge. Tapi ketika kamu ke bawah, kalau ngambil tes form preparation, kalau mencet yang ini itu nanti kalian berbayar, dan bayarnya itu 30 pound sterling ya. Tapi di sini ada yang gratis, jadi kalian download yang ini aja ya. Untuk teman-teman yang kerja ya, jangan salah ketika kalian disuruh ngambil ujian nanti ada pilihan mau ini atau itu gitu. Waktu ujian jangan lupa bawa paspor, jangan lupa bawa KTP. Sama pakai bajunya yang sopan, karena waktu saya ujian ada mbak-mbak orang Surabaya, rambutnya pink, pakai rok mini, disuruh pulang, gitu. Gitu. Yuk kita buka bareng-bareng. Kok nggak bisa ya? Bentar ya teman-teman, aku bukain. Ini kalian ngelihat speaking part-nya nggak, teman-teman? Iya, Lihat. Kelihatan ya? Nah, ini contohnya speaking part-nya. Aku hari ini mau mulai dari speaking. Kenapa? Bukan karena kelemahan saya speaking, tapi menurut saya speaking itu paling, buat teman-temanku, buat orang-orang juga, speaking itu paling terakhir juga waktu ujian, dan mereka nganggap remeh, speaking, ngomong apa aja juga nanti dapat nilai. Orang ngeremehin speaking, tapi ketika nilainya keluar, mereka sangat nyesel. Soalnya, ya kenapa nggak latihan speaking lebih, gitu. Sayang juga, gitu. Beasiswa jika sudah master apa? Tidak bisa, terbiasa masuk lagi apa belum?
Bisa, waktu ini saya master kedua malah. Jadi kemarin saya master pertama itu, kalau sekolah di Jerman itu 2 tahun yang lalu masih gratis, masih disubsidi pemerintah. Jadi saya nggak menggunakan beasiswa. Jadi waktu kuliah saya sekalian kerjanya kerja remotely gitu, online. Terus ini S2 yang kedua ini saya menggunakan DAAD. Karena DAAD itu beasiswa yang kalian harus punya working experience. Pengalaman kerja. Kalian harus punya pengalaman kerja gitu. Jadi universitas yang bisa untuk mendaftar beasiswa. Bisa kok. Jadi kalau teman-teman nggak keterima PDP misalnya, atau nggak keterima Fulbright, atau kalian nggak keterima beasiswa kece yang lain, itu jangan sedih. Nggak usah sedih, nggak apa-apa. Nanti kalian tetap daftar. Biasanya MIT aja itu bisa ngasih kalian beasiswa sampai 80% kalian dipotong. Semua fee-nya, semua accommodation-nya gitu. Tapi itu tergantung tes yang kalian lewati. Untuk universitasku kemarin yang universitas S2 yang pertama ini dia ada beasiswa dari United Nations. Tapi itu cuman 1 semester. Saya ikut cuma 1 semester. Jadi dilihat dulu, jadi dari teman-teman ini yang ikut harus tahu dulu universitas tujuannya seperti apa modelnya. Kalau Oxford atau Cambridge, itu biasanya kebanyakan teman-teman yang di sana itu ikut LPDP memang. Tapi mereka sendiri kadang ada kayak CSR-nya untuk dari student. Jadi mereka punya BEM. BEM itu mereka punya funding untuk teman-teman yang memang sangat cerdas. Apalagi international student yang sangat cemerlang, itu mereka bisa dapat beasiswa. Gitu. Atau tenang aja, beasiswa itu banyak. Atau kalian bisa ngambil beasiswa tapi yang mirip student loan. Setiap bulan kalian bisa dapat 850 euro dari government, free interest. Kalau di Germany, sama di Swiss. Tapi kalau di UK saya tidak tahu. Kalau di Germany itu begitu, namanya BAföG. BAföG itu kalian bisa dapat uang 850 euro per bulan. Sampai kalian lulus, walaupun lulusnya telat. Jadi karena di Jerman tuh itu normal, lulus telat. Jadi jangan khawatir. Tapi nanti ketika kalian kerja, kalian harus mengembalikan. Misalnya, total 850 dikali 8 semester. 56.000 euro lah, kurang lebih. Kalian kembalikan itu waktu kalian kerja. Tapi bisa cicil kok, tapi nggak ada interest. Nggak ada interest. Nggak ada bunga. Ya ampun, bunga. Kak UGM pakai TOEFL atau IELTS? TOEFL. Nggak tahu kalau di ITS dulu pakainya TOEFL ya. Mungkin kalau di UGM pakai TOEFL juga atau IELTS. UGM International kelasnya kan bagus, kalau nggak salah ya. Apakah di AAD harus ada syarat bisa bahasa Jerman level apa gitu, Kak? Tergantung kamu S1 atau S2. S1 kamu harus bisa sampai B2. S2 kamu harus A2 minimal. Itu juga bukan jurusan yang susah-susah. Jadi kalau engineering kamu harus bisa sampai B1. Aku ngambil engineering jadi harus B1 kemarin. Tes IELTS, kenapa aku disuruh bawa paspor kalau masih belum ada, gimana Kak? Apakah tidak boleh tes? Karena gunanya IELTS itu untuk kalian sekolah di luar. Kalian sekolah di luar, KTP kalian sekolah di luar itu paspor. Jadi ketika paspor kalian hilang kalau di luar itu bahaya. Nggak bisa pulang, nggak bisa pergi. Jadi hati-hati. Kalau belum ada paspor, kondisi kamu gimana? Kalau belum ada paspor ini, kamu itu udah mau daftar kah? Atau waktunya udah mepet kah? Jadi kalau
daftar paspor, kira-kira mungkin sama kantor biasanya, sama kantor imigrasi di Indonesia itu biasanya 3 minggu atau bahkan bisa 3 bulan maksimal. Karena IELTS itu coba aku ada nggak ya sertifikat IELTS aku sebentar ya. Di sertifikatnya itu tertera KTP kamu itu paspor, bukan KTP. Masih ada. Ini teman-teman, kasih tahu berkas-berkas yang diperlukan ya kalau mau daftar. Ini itu transkrip yang udah ditandatangani sama tata usaha. Transkrip dari TS. Kalau ke Jerman, kalian harus punya transkripnya yang ditandatangani juga sama sudah diterjemahkan. Gitu, kayak gini. Jadi harus diterjemahkan. Ini tuh penting. Karena waktu saya ngurus berbelit-belit, jadi teman-teman jangan sampai berbelit-belit karena udah saya kasih tahu gitu. Sama ijazah S1 atau S2 yang udah di legalisir Kak. Tanda tangan sama tata usaha sama administrasi. Terus ini sertifikat bahasa Jerman. Dilampirin juga kalau mau ngituin visa. Jangan lupa karena kalau kalian harus disuruh pulang, daftarnya lagi harus online. Dan itu lama. Ini contoh recommendation letter saya. Ini dari dosen pembimbing saya. Kayak gini, nggak kelihatan ya. Jadi, nanti ini kalian harus bikin. Kop suratnya jangan lupa. Jadi, kelihatan kalau ini tuh benar-benar dari kampus gitu. Nanti minta tolong sama dosen pembimbing kamu gitu. Terus ada lagi. Ini letter of motivation aku. Nih, segini. Dan ini aku boldin emang di sini karena aku pengen nunjukin kalau aku jurusannya ini, aku unggulnya apa dan pengen masuk apa. Kayak gitu. Nanti teman-teman kalau yang memang mau nanya-nanya lagi nanti bisa tanya ke admin coaching, bisa nggak ya ngobrol langsung sama Kak Safira gitu untuk masalah daftar kuliah. Oh ini IELTS aku. Di sini ada nomor paspor kalian di sini. Karena nanti kalau dikasih ke universitas, kalau nomor KTP Indonesia untuk apa? Untuk mereka. Karena berkas kalian nanti yang dibawa itu paspor. Jadi memang harus punya paspor dulu. Dan itu kalian kalau belum punya paspor, dilihat lagi. Kalian harus daftar itu berapa lama dan ikut ujiannya. Karena nggak setiap bulan ada ujian IELTS itu, gitu. Jadi hati-hati ya. Speaking yang part 1 ini kan tadi saya cerita introduction dan interview. Ini kalian nggak akan dikasih kertas ini tuh nggak akan. Jadi kertas ini tuh dari pengujinya. Pengujinya akan ngomong ke kalian, let's talk about your hometown or village. What the village yang benar-benar punya kaya budaya atau banyak tempat kunjungannya, kayak misalnya Jogja atau Bali, itu kan enak ya, banyak yang diomongin. Tapi kan saya dari Jakarta. Jakarta is the capital city. What else? It's crowded. It has a lot of traffic jam. That's it. Kan kalau Bali kan teman-teman bisa ngomong ada apa. Jadi kalian harus kreatif. Dan aku mau kasih tips. Ketika aku ujian speaking dulu, saking aku deg-degannya, aku benar-benar sampai gemeteran. Jadi waktu ujian itu aku sebelum ujian latihan sama teman aku begini, bikin ini namanya cue card, kelihatan nggak? Iya. Kayak aku ngasih ke teman aku ini, tolong dong bantuin aku ini, kasih tahu apa yang harus aku omongin. Oh kamu harus ngomongin books, terus dia yang ngitungin nge-timerin 3 menit gitu. Terus misalnya ini juga ada nih hometown. Waktu aku dapatnya ini time management. Ketika part ini udah ada part kedua, aku bingung dong time management ngapain.
Nah, pas kalian dikasih waktu untuk 1 menit itu, aku nulis, biasanya teman-teman nulis, tapi aku nge-mind map. Aku nge-mind map contohnya kayak gini. Apa sih yang ada di dalam time management? Aku bilang ada keefektivitasan, terus ada choices, karena ketika kamu diburu waktu gini harus memilih gimana gitu. Aku ceritanya gitu, terus ada guidance gitu. Ketika kalian speaking, jangan stres. Waktu itu saya stres, tapi ketika bikin mind map-nya, ketika ngomong itu boleh dilihat mind map kalian itu. Jadi kalian ngomong, tapi jangan selalu ngeliat di kartunya ya. Ngomong ke mata pengujinya, terus ngomong apa yang udah kalian tulis. Itu benar-benar membantu. Jadi speaking itu menggunakan mind map. Dan harus kreativitas. Walaupun ngomongin buku matematika kayak celana adik kamu kuning, kayak mereka nggak peduli. Yang penting kamu tuh lancar. Habis itu idioms kalau bisa ya, tapi karena saya waktu itu gugup, idiomsnya hilang. Gugup saya kalau speaking gitu. Nah, aku mau ngasih lihat itu, dan apa namanya? Waduh. Dan yang tas lainnya juga ada, tadi kan barusan saya kasih tahu. Kalau kalian di rumah ada temen atau ada keluarga, karena kita kan nggak boleh keluar-keluar nih sekarang, latihan aja sama adik atau sama kakak gitu. Kenapa nggak sama teman? Karena teman tuh kebaikan. Kalau kita latihan sama teman, mereka pasti ngomongnya, oh iya udah bagus. Enggak kok, udah bagus ngomongnya. Kalau sama adik, ngomongnya gini, ngomong apa sih lu? Nggak jelas. Oh, nggak jelas, berarti pronunciation aku harus dijelasin. Karena ketika kita ngomong, kita nggak tahu, mereka ngerti nggak yang kalian dengar aku, ngerti nggak gitu. Aku ngomong bahasa Inggris, kamu ngomong apa gitu kan? Kalau nggak ngerti, berarti kita ngomongnya kurang jelas atau kurang besar. Daripada pengujinya yang ngomong kayak gitu, mendingan adik yang ngomong kayak gitu ya nggak? Itu tips dari aku. Gitu. Kalau nggak punya adik sama kakak, ngomong di kaca. Kenapa ngomong di kaca? Karena ketika kamu ngomong di kaca, kayak latihan public speaking, kamu tahu, ih ngomongnya jelek banget deh, dirubah gitu. Kayak gitu. Itu hari ini aku mau memberikan itu. Jadi speaking hati-hati ya teman-teman ya. Kita masih punya waktu 30 menit untuk diskusi. Nah, boleh teman-teman yang mau nanya-nanya atau mau latihan speaking sekarang atau yang materi yang selanjutnya itu nanti akan saya sampaikan minggu depan. Kita akan belajar, aku pengennya ngasih writing, karena writing itu yang paling susah, dan kalian juga harus latihan banyak untuk writing. Dari pengalamanku, susah itu, kebetulan tahun aku dapet reading testnya tuh susah banget. Aku nggak apa-apa deh kalau disuruh baca banyak banget, karena kan keywordnya dari soal itu apa, kita cari dong. Tapi ini nggak pest GMO, genetically modified organisms. Apa itu? Nggak ngerti. Tapi itu kalian tetap harus baca. Walaupun kalian nggak ngerti itu apa, ngomongin apa gitu. Itu harus di-skim. Nanti kita waktu next week, aku kasih tips-tipsnya. Jadi harus skimming, harus cepet. Matanya itu harus cepet. Karena waktu untuk reading, kalau nggak salah, itu cuma 40 menit. Waktu untuk writing juga cuma 40 menit. Makanya benar-benar harus latihan. Bahas esai. Ini untuk esai yang motivation letter atau esai yang untuk ujian IELTS ya? Kan jangan, teman-teman di kelas aku nggak boleh takut, nggak boleh malu-malu kalau pemula. Nanti gimana aku benerinnya kalau kalian malu nggak mau ngomong. Tuh. Esai di ujian IELTS. Keburu nggak ya? Oke, aku mau ngasih lihat. Salah. Ada di download.
Ini kelihatan nggak teman-teman? Enggak. Kelihatan ya? Satu-satu ya, aku bahas writing dulu. Bentar aja. Ini task pertama. Task pertama itu task yang gampang. Kenapa aku bilang gampang? Karena task kedua kamu harus menyelesaikan argumen antara dua paragraf yang kita nggak ngerti. Itu susah. Coba kita lihat sama-sama. You live in a room in college which you share with another student. However, there are many problems with this arrangement and you find it very difficult to work. Write a letter to the accommodation officer at the college in the letter. Ini sangat berguna. Aku kasih tahu ketika kalian kayak aku. At least sebulan sekali kalian nulis surat. You do not need to write any addresses. Ini kalian disuruh bikin letter. Kenapa? Karena disuruh describe harus apa. Ya, it's easy. Kamu bisa ngomong, iya teman sekamarku berisik di atas jam 9 malam dan mengganggu. Itu kan. Terus kamu bisa ngomong, while the problem is like this, while time is money, itu kan idiomnya bisa masuk ketika time is money. Kalau kita nggak bisa tidur dengan baik, berarti kita tidak bisa produktif di esok harinya. Kita bisa ngomong gitu. Writing ini susah ya, aku nggak bisa ngejelasin tanpa screen-nya. Beda kah? Iya. Iya. Beda, Kak. Beda. Bukan. Alright. Bentar ya. Kok nggak bisa ya? Nih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Ini masih beda kah screen-nya kalau yang ini? Sudah, Kak. Kalian lihat writing task tuh nggak? Iya. Writing task 2. Udah ya? Oke. Tadi kita ngomongin writing task 1 ya. Writing task 1 itu biasanya nanti kalian dikasih gambar grafik. Misalnya pie chart. Chart yang bulat itu, yang dibagi-bagi itu, dan diomongin kalau traffic di jam segini itu berapa persen, traffic jam segitu itu berapa persen. Nah, itu kalian cuma disuruh ngejelasin dari gambar itu. Atau waktu itu aku dapet gambar peta. Gambar peta itu isinya ada forest, bangun. Nah, kita cuma disuruh ngejelasin apa gambar itu. Writing task 1 itu jangan dipikirin. Bukan jangan dipikirin ya, kalian nggak boleh menekankan di writing task 1. Kenapa? Karena di writing task 2 ini, yang kalian lihat ini nilainya lebih gede. Kalau nggak salah itu nilainya 60%. Karena writing task 1 40%. Kalian lihat di sini. Apa ini topiknya? In Britain, when someone gets old, they often go to live in a home with other old people where there are nurses to look after them. Sometimes the government has to pay for this care. Who do you think should pay for this care, the government or the family? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Ini yang susah. Karena kalian disuruh cari counter argumennya dari kalimat ini, dan kalian disuruh entah pada saat ujian itu kalian disuruh nyari your own knowledge about this,
or experience about this. Kan impossible. Tapi kalian harus nulis. Jadi tenang dulu ketika nulis writing task 2 itu. Ini 250 words, tapi jangan dihitung. Jadi kalian tulis aja. Menurut saya, for me, kalau buat aku ya, dia bilang government has to pay for this care. Kalau menurut aku bilang argumen ini valid. Karena old people di sana udah bekerja sangat lama dan mereka juga membayar tax setiap tahunnya. Jadi itu salah satu kebijakan pemerintah yang bagus untuk menerapkan nursing home for old people. Jadi ketika kalian nggak tahu mau ngomong apa dan nggak punya knowledge or experience about it, kalian tulis following topik ini, tapi di tapi kalimatnya diputar-putar, dirubah. Ini kan kalimat aktif. Kalau aku akan jadiin kalimat pasif. Gitu. Ngerti nggak? Aku harus, gimana ya ngejelasinnya? Aku harus ngasih tulisan. Jadi kalau untuk saat ini, waktunya udah nggak keburu, teman-teman, kalau kita ngebahas writing. Gitu. Kalau listening di IELTS susah nggak? Listening itu ada 3 session. Tadi kan kita udah ngebahas writing. Writing itu ada 2 session. Listening itu ada 3 session. Session pertama itu very easy. You don't need to worry about it. Tapi latihan denger ya. Jadi kayak tadi aku kasih tipsnya, waktu kalian nonton, misalnya nonton Avenger atau nonton film serem, jangan pakai subtitle. Walaupun nggak ngerti, pakai kuping gitu. Apa dia ngomong apa gitu. Biar kalian kebiasa, jadi mereka ngomong apa. Khususnya kalau mau ngambil IELTS, harusnya nonton yang British movie aja. Gitu. Kan enak, PR-nya aku kasih, kalian suruh nonton TV. Gitu. Kak, kalau bahasa Inggris saya parah, terakhir tes TOEFL tuh 400, kira-kira cara belajar mandiri yang efektif gimana target? Kenapa? Kalau ke China, ya cuma 5. Cuman kayaknya I don't think it's safe to go to China now. Jangan negatif sama diri sendiri. Jadi, waktu itu, aku satu kelas sama 14 orang teman-teman. Nggak semua orang ahli dalam bahasa Inggris. Bahkan ada yang sama sekali gagal. Kayak setiap kita kuis atau setiap kita latihan, itu dia tuh kesusahan gitu. Tapi dia mau latihan. Dia latihan tiap hari. Cara belajar mandiri yang efektif tuh, kalau kalian suka buku, at least sebelum IELTS kalian harus suka buku dikit. Aku kasih contohnya ya. Buku kayak gini. Buku ini tuh gampang. Jadi kalian tuh baca. Kan isinya bahasa Inggris semua. Kalau aku yang belajar dari buku tanpa les, aku bikin pakai post-it, bawahnya itu apa ya, artinya apa, satu-satu diartiin. Jadi ketika kalian baca buku lagi, kalian ngerti apa itu artinya. Kenapa buku ini bikin past tense ya begitu, gitu. Kalau belajar mandiri yang efektif, kalau kamu kepepet sama waktu, mendingan ikut portal kayak gini. Jadi kalian bisa diskusi sama teman-teman lain, dan teman-teman yang lebih berilmu dalam bahasa Inggris bisa membantu kamu juga. Jadi kita di sini kan sama-sama. Nggak mungkin dong kalian satu kelas maunya, kamu nggak usah lulus. Kan nggak ada ruginya. Toh ujian sama teman-teman bareng-bareng juga lulus teman-teman gitu. Jadi IELTS ini benar-benar nggak bisa kalian belajar sendiri. Ketika kalian belajar speaking atau reading atau writing atau listening, itu butuh orang lain untuk membantu kalian. Waktu aku belajar listening, aku minta tolong temen aku ngomong. Jadi aku nulis apa yang dia ngomong. Dan dia juga latihan speaking ketika aku latihan kayak gitu.
aku pengen di grup ini nanti itu kayak gitu. Kalau kita benar-benar lanjut ke kelas-kelas yang selanjutnya ya. Ini kan kelas trial hari ini sama minggu depan. Gitu. Ada tips nggak buat kita belajar bahasa Inggris otodidak? Otodidak itu maksudnya sendiri. Bisa nggak kalian belajar bahasa Indonesia sendiri? Susah interaksinya kok kayaknya. Tapi kalau otodidak untuk belajar reading, for example, atau writing, itu kalian bisa belajar sendiri, tapi susah. Soalnya nggak ada yang ngoreksi gitu. Kalau bisa, minta tolong temen yang bisa lebih pinter. Kalau memang nggak bisa ikut nerusin kelas klik coaching ini, nanti cari temen yang baik, yang emang lebih pintar bahasa Inggrisnya, yang bisa ngeluangin waktu at least 5 menit aja ngeliatin, ini tulisan aku salah atau bener ya, gitu. Atau, aku punya reading begini, ini salah apa bener ya artinya, gitu. Kak, gimana menjaga komitmen biar nggak lelah belajar IELTS setiap hari? Kalau saya waktu itu, kalau saya nggak belajar IELTS, saya nggak jadi kuliah. Itu komitmen saya, motivasi saya. Dan teman-teman juga harus kayak gitu. Tadi kan di awal saya bilang, IELTS ini berat dan susah. Begitu bayar mahal lagi. Kalau adik saya yang ngambil IELTS, dia pasti ngomel-ngomel, apaan sih nih? Udah bayar mahal, disuruh tiap hari latihan. Nggak jelas sih dia gitu. Tapi kalian harus, gimana ya? Soalnya universitas di luar negeri itu nggak tahu kemampuan universitas kita kayak apa. Kecuali ITB. Cuma ITB yang dia kualifikasi itunya apa namanya, sertifikat internasionalnya. Udah kok Kak, udah di admit. Benar. Jadi sama-sama. Jadi teman-teman ini yang udah di sini, ada di sini dari dengerin aku ngoceh dari awal sampai akhir, kita untuk 2 kelas ini bahasa Inggris, aku takut teman-teman yang baru belajar, baru pengen banget punya mimpi mau sekolah di luar, habis itu tiba-tiba kita ngasih kelas mentor, tapi kok orangnya ngomong bahasa Inggris terus, aku nggak ngerti, nggak jadi ikut, habis itu dia nggak punya motivasi lagi, kan kasihan. Jadi aku pengen teman-teman dari semua model yang kalian punya, aku pengen kalian bisa semuanya berpartisipasi, karena toh dari temen yang skillnya agak kurang itu butuh kamu skill yang bagus, dan kamu skill yang bagus juga butuh mereka skill yang kurang. Kenapa? Karena kalian nggak bisa ngomong skill kalian bagus tanpa ada mereka skill yang kurang. Sounds bad or not? Iya gitu. That sounds good. Terus teman-teman, ini ada yang nanya, ini interesting. Gimana Kak, kalau tes speaking IELTS harus menggunakan accent British nggak? Enggak. Mereka paham kok aksen kita Indonesian. Kalian harus tahu aksen teman aku orang Vietnam. It's worse, trust me. Orang Vietnam, orang China. Jadi kamu mendingan ngomong bahasa Cina, aku lebih ngerti. Gitu. Jadi kalau aksen itu nggak usah yang harus hi, my name is, nggak usah. Udah ngomongnya susah, udah gitu grogi, pakai aksen, nggak usah, beneran. Yang penting kalian bisa itu tadi, kamu belajar idioms, peribahasa, kamu belajar kata-kata yang sulit, misalnya tidak dapat dipungkiri. Ayo, kalian ngomongnya gimana kalau ngomong tidak dapat dipungkiri? Nggak boleh pakai Google Translate. Aku juga mendoko waktu di Surabaya kemarin, soalnya udah 4 tahun di ITS, jadi nggak apa-apa. Tenang aja, bulenya ngerti kok, bulenya bisa ngomong bahasa Jawa pada yang di IAL Surabaya waktu itu. Jadi kalau mau ngomong tidak dapat dipungkiri, biasanya orang itu umumnya ngomong we cannot
we cannot foresee, itu juga bagus. Terus kalau enggak yang kata pendeknya inevitable gitu. Bagus kan? Susah. Dan itu nilainya sangat tinggi. Kata-kata kayak inevitable, efficiency, kata-kata yang nggak umum, itu dinilai mereka lebih. Jadi ketika kalian belajar, jangan takut, wah aku harus belajar yang aneh-aneh. Jangan. Kalau kalian memang belum yakin basicnya gimana dan nggak tahu kata aneh itu untuk apa dan kapan, mendingan jangan, karena itu jadinya jelek nanti. Gitu. Aku kasih saran aja. Ya, kalau memang satu kata aja waktu kalian speaking atau writing. Jadi hati-hati kalau menggunakan kata-kata. Apalagi itu. Oh ini. Terjemahan transkrip dan ijazah diterjemahkan sama legalisir. Ya, iya itu legalisir. Aku lupa namanya legalisir. Iya betul. Apalagi ya. Waktu aku S2 di Jerman aku dites dan interview juga. Jadi waktu daftar di UK juga dites dan interview. Jadi kalian siap-siap aja. Tes dan interviewnya tuh kayak paling cuma ditanya kenapa kalian mau masuk, kenapa pilih universitas ini, kenapa kita harus menerima kamu, ya kayak interview kerja gitu. Ketika udah lulus IELTS dan udah diterima kuliah, gimana cara beradaptasinya di sini? Susah nggak ngomongnya? Ujian sama waktu itu aku pertama kali keluar negeri kan waktu kuliah di Jerman. Jadi susah gimana ya? Takut aku, apalagi ngomong itu kan malu-malu. Tadi aku bilang aku malu, ngomong-ngomong itu malu-malu. Jadi pertama-pertama tuh susah, nyari teman juga susah. Semester pertama tuh sendiri mulu. Tapi mau nggak mau kita kan ngomong. Dan bahasa Jermannya juga nggak bagus-bagus banget. Jadi mau nggak mau nyerocos pakai bahasa Inggris. Aku belajar nyerocos pas ngurusin perpanjang visa di imigrasi di sini, di Jerman. Itu tuh orangnya, kan tadi saya udah cerita ya, kalau di S2 yang pertama saya itu di Magdeburg, itu di daerah timurnya Germany, dan mereka agak rasis. Jadi kalau kita nggak ngomongnya nggak pinter, mereka apa sih kitanya di kayak yaudah kamu datang besok lagi kan, I don't have tomorrow, you have to do it now. Aku harus ngomong kayak gitu. Jadi kalian jangan takut, lulus ujian sampai sini dulu, baru pikirin sampai sini ngomongnya gimana gitu. Seru kok sekarang di Jerman. Iya, aku sekarang kerja sambil kuliah di Jerman. Jadi di Jerman tuh ada banyak banget model beasiswa. Sekarang aku ikut namanya dual program. Dalam 1 bulan, 2 minggu aku kuliah, 2 minggu aku kerja. Jadi aku kerjaan kantornya itu Amazon itu ngebayar kuliahku karena mereka juga butuh sekarang kuliahnya Transportation System Engineering. Mereka kan ya di logistik gitu. Jadi mereka butuh juga, jadi mereka yang bayar gitu. Kita ikut tes IELTS, salah satu instansi tepat private English. Kalau kuliah sambil kerja, butuh visa kerja nggak? Kalau kalian student, kalian bisa kerja maksimal 80 jam per bulan. Itu di mana aja kayaknya, especially di Germany. Jadi kalian boleh, Pak. Kecuali kalian LPDP, nggak boleh kerja LPDP. Kalau kerja nanti kayaknya dilaporin. Nggak tahu, ada temen aku LPDP, dia nggak boleh kerja sama sekali. Karena memang uangnya itu untuk kuliah. Mereka dilarang kerja. Gitu. Ini ada yang nanya, kalau udah tes IELTS di salah satu instansi private English,
hasilnya bisa digunakan untuk lanjut S2 sesuai univ yang kita inginkan atau harus tes lagi nggak? Kalau kalian udah punya IELTS, itu berlaku 2 tahun. Iya, berlaku 2 tahun. Jadi, kalau udah punya IELTS, pegang aja 2 tahun itu mau daftar di mana aja, nggak usah IELTS lagi. Kecuali ke Stanford ya, kalau kalian pengen ke Stanford, ke Harvard, atau beberapa universitas di Amerika, nggak terima IELTS, jadi kalian harus ambil TOEFL. Tapi kayaknya kalau TOEFL online, aku pernah ditanyain TOEFL online sama TOEFL tulis, sama apa beda-beda. TOEFL IBT itu yang nerima sedikit banget, karena ujiannya itu online, dan mana ya, beda gitu penilaiannya, dan nggak semua instansi bisa nerima karena mungkin penilaiannya nggak seakurat itu karena online. Mungkin kita bisa nyontek atau gimana. Kadang TOEFL IBT itu biasanya untuk orang kerja. Interview atau speaking test itu rata-rata about yourself. Part 1 aja yang about yourself. Part 2 sama part 3. Part 3 itu kalian berargumen sama pengujinya. Part 2 itu tadi yang mana tadi itu. Aku kasih cue card. Kayak gini, nanti dia ngasih ini, kamu ngomong tentang hometown. Atau kamu ngomong tentang time management. Dan itu yang akan dikasih waktu 1 menit, kamu boleh coret-coret mau ngomong apa gitu. Tapi jangan bikin paragraf ya. Ada orang yang bikin paragraf 1 menit, buset, nggak bisa dong. Kasih itu aja mind map, ya, membantu kamu kayak refresh gitu. Tapi jangan sekali-sekali berhenti waktu speaking, karena nilainya langsung jelek kalau kamu berhenti di tengah-tengah speaking. Berhenti pas dia ngomong, that's enough aja. Nah itu udah, baru nafas. Gitu. Nafas kan di Jerman, iya masih di Jerman. Oh, tadi visa kerja ya. Student tuh bisa maksimal 80 jam. Kalau mau full kerja, biasanya tuh perusahaannya yang ngurus, butuh visa kerja iya. Tapi kalau kalian student, ketika kalian sudah lulus, masih ada 6 bulan, itu kalian punya visanya. Jadi dikasih waktu selama 6 bulan, bisa mau cari kerja, mau sekolah lagi kah, gitu. Jadi bukan nyantai ya, jadi dikasih jeda waktu gitu. Tapi kalau kalian LPDP, kalian cuma dikasih waktu sebulan untuk packing dan pulang. Gitu. Jadi dilihat dulu nanti kalau jadi ketika sebelum ngambil beasiswa dan ngambil kuliah, kalian tuh mau rencana hidup kalian itu seperti apa, mau pulang ke Indonesia, mau jadi dosen, atau mau kerja di Indonesia, mind map, kamu mau kuliahnya di sini, mau ngambil ini, mau kerja di sini, gitu. Jadi kalian tahu mau ngambil beasiswa apa, mau ngambil sekolah kayak apa, kalau mau langsung pulang atau mau buru-buru nikah, ngambil kuliah di UK tuh, cuma 1 tahun, habis itu banyak beasiswa, habis itu cepet pulang. Kalau kuliah di Jerman susah. Jadi, kalau kuliah di Jerman tuh sekolah minimal 2 tahun, S2, minimal. Biasanya lebih. Terus, kerja juga minimal 1 tahun baru bisa dilepas. Kontraknya seperti itu. Gitu. Internship aja minimal 6 bulan, nggak boleh kurang dari 6 bulan. Jadi kalian benar-benar harus mikirin mau kemana, mau ambil apa, untuk apa. Jangan udah susah-susah ujian IELTS, habis itu, Kak, aku udah ujian IELTS, habis itu aku tapi gagal di beasiswanya, habis itu kamu nyerah gitu aja. Ada, aku punya senior, dia daftar 11 beasiswa, dia ditolak 11 kali. Habis itu dia daftar 1 beasiswa terakhir sebelum dia nyerah, dia diterima. Sekarang dia ada di Sweden, dia di Lund University sekarang. Jadi kalau kalian baru sekali aja nyoba, habis itu demotivated, gimana kalau punya teman lain yang punya mimpi dan mereka udah nyoba banyak, coba kalian mikir. Kan sayang udah punya IELTS-nya umurnya cuma 2 tahun, kerjanya susah, habis itu dengerin Kak Safira ngoceh, terus harus latihan tiap hari, habis itu udah nyerah. Jangan dong, sayang itu.
Sekarang master udah ada yang kedua. Iya betul. Jadi yang pertama S2-nya kemarin aku yang S2 pertama kemarin nggak pakai DAAD karena belum pernah kerja, jadi nggak bisa daftar. Kemarin ambil Operation Research, Business Analytics, tentang computer science dan logistik itu karena saya satunya teknik industri dan memang pengen kerjanya di transport gitu. Kemarin alhamdulillah sempat dapat magang dan kerja di Airbus, tapi harus 1 tahun kerjanya, jadi sambil kuliah sambil sekolah gitu. Teman-teman juga bisa begitu nanti kalau memang susah dapat beasiswa, tapi ada kemampuan untuk bekerja dan kuliah, kalian benar-benar bisa melakukan itu di luar negeri. Itu tuh nggak gampang, tapi itu doable tuh bisa dilakukan gitu. Masyarakat Jerman tuh kayak gimana sih misalnya budaya mereka? Culture shock iya banget. Pernah aku mau nolongin nenek-nenek gitu di jalan, dimarahin. Karena ternyata kalau orang Eropa itu dia harus punya private space. Kalau kita kan di Indonesia ada nenek-nenek tengah jalan ditolongin gitu ya. Kalau di sana merekanya, kalau mereka nggak mau ditolong, ya jangan. Bisa-bisa kalian su itu diapain? Apa sih di su tuh? Yang bisa dibawa ke meja hakim ya gitu. Terus apa lagi ya culture shock-nya? Harus tepat waktu, susah itu orang Indonesia. Jadi kalau janjian sama teman jam 10 harus datang, kalau enggak dimarahin gitu. Apa lagi ya? Kakak ada rencana lanjut S3 enggak, Kak? S3 di Jerman itu 5 tahun? Enggak. Kagak gitu S3 kali-kali. Jen bahasa kuliah medal di sini aku mau kemana ke dalam mana kamu Pempong. Kalau S3 lama dong. Saya udah tua. Boleh nggak tanya-tanya soal business intelligence? Iya, ini boleh. Coba tanya ke admin. Mereka akan kontak. Ikut tes IELTS-nya di Surabaya. Tadi aku udah cerita. Oh, baru masuk ya. Aku ikut tes IELTS di Surabaya. Tantang ini bukan kakak Eda. Terusin ke S2. Teman-teman kalau untuk ngambil IELTS-nya ada yang perlu didiskusikan lagi nggak? Soalnya tinggal 5 menit waktu kita. Minggu depan kita ketemu lagi ya untuk membahas tentang reading dan writing. Kalau untuk pendidikan dan lain-lain, itu info beasiswa sesuai kampus kita tuju. Kalau info beasiswa aku biasanya lewat Google. Itu tugasnya, ya jadi tugasnya nonton film tanpa subtitle. Sama minta tolong, kamu ngoceh sama adik, sama keluarga kamu. Kasih tahu aku minggu depan mereka ngomong apa tentang omongan kamu. Mereka bilang, nggak ngerti kah? Atau mereka bilang, kurang jelas kah omongannya? Berarti kamu pronunciation-nya harus dilatih. Ketika kamu ngomong, di kepala kamu tuh ngomongnya udah benar, udah dengernya kamu yang denger itu udah benar. Tapi ketika orang ngomong, gitu. Aku juga waktu pertama kali latihan speaking kayak gitu. Kalau nggak punya saudara, pakai kaca tadi aku bilang. Kalau nggak, minggu depan nanti aku tes sebelum kita ada materi ya. Siap, Kak. Nggak, bukan masalah pahamnya kalau di rumah. Jadi,
mereka nggak paham pun mereka kan bisa dengar itu jelas atau enggak dia ngomong apa. Kalau nggak jelas, biasanya adik atau kakak paham lah dikit gitu. Apalagi adikku, waktu aku latihan speaking, ngomong apa sih, nggak ngerti. Nah, itu tugas kamu, membenarkan cara ngomong kamu, atau tone nada kamu itu harus dijelaskan atau dikecilkan gitu. Iya benar, record aja. Terus kalau apa namanya, dengar sendiri kalau udah selesai. Benar, ini saran yang baik Mbak Sylvia Alvitasari. Teman-teman, nanti minggu depan kita ada ketemu meeting yang kedua ya untuk trialnya. Untuk teman-teman yang masih bingung, tadi ada yang nanya ke aku, Kak ini aku S1-nya sarjana komunikasi, tapi apa nih? Ada tips untuk jelasinnya gimana? Tergantung kamu bisa ngambil S2 yang beda sama S1 kamu atau enggak. Karena kalau di Jerman, aku kemarin pengen masuk ke Operation Mathematics, masuk ke Fakultas Matematik. Mereka nggak nerima aku, kenapa? Karena aku engineer. Di silabus mereka ada yang kurang, jadi aku belum ngambil matematika dasar kah, atau belum ngambil apa yang harusnya mereka jadi basic. Kadang universitas di Eropa itu nggak mau kalau kalian nggak ngerti basicnya ketika S1 gitu. S2-nya itu kalau nggak, jadi kalian harus dilihat lagi. Apakah, kalau nggak email ke universitasnya, apakah kalian menerima kalau transkrip saya seperti ini gitu. Nanti akan di-email balik sama universitasnya. Waktu itu aku email ada beberapa universitas, dan mereka bilang kamu nggak bisa karena kamu engineer. Jadi sebelum kamu ngirim berkas, kamu udah ngirimnya mahal kan, ke DHL tuh 900.000 per amplop. Udah gitu nyampenya seminggu lagi. Jadi jangan sampai kamu udah ngirim aplikasi, sayang uangnya, jadi kamu email dulu. Itu sih. Tugasnya kakak jaga diri baik-baik. Iya. Terima kasih. Masih ada yang ditanyain lagi teman-teman? Satu pertanyaan terakhir. Untuk IELTS-nya. Iya betul, jadi harus nyesuaiin silabus sama transkrip. Nggak bisa aku tiba-tiba dari engineer, tiba-tiba mau jadi dokter anak. Aduh, itu ditolak mentah-mentah saya. Gitu. Ada lagi teman-teman yang tanyain tentang IELTS-nya? Jadi kita ketemu minggu depan ya teman-teman. Jangan lupa atau itu aku minta ke admin klik coaching ya. Terus ya jangan lupa PR-nya nonton TV, jangan keluar rumah, hati-hati di sana. Latihan speaking, latihan ini deh. Kalau kalian suka drama Korea, drama apapun itu, kalian download skripnya, kalian baca, habis itu ngaca atau di record. Itu kan seru tuh daripada kalian bengong di rumah. Kalau yang kerja nggak ada kerjaan, kalau yang kuliah belum masuk kuliahnya gitu. Aku juga ngisi kekosongan aku untuk ketemu kalian. Makasih juga loh. Jadi saya nggak nganggur. Kalau saya tinggi nanti admin kasih IG saya. Oke. So gitu ya teman-teman. Jangan lupa PR-nya. Kita ketemu minggu depan. Aku tes nanti. Kita ada beberapa tes juga yang mau kita kasih supaya kita tahu skill-skill teman-teman. Kita harus memetakan bagaimana membagi grup-grupnya gitu. Ya, lancar ya. Lancar latihannya. Yang nggak punya saudara, pakai HP, di-record. Nanti canda. Ya udah. Kalian juga sehat, hati-hati. Makasih udah hadir di kelas trial pertama dari Klik Coaching. Semoga kalian